Tapi ternyata cuma sampai di parasutnya kebuka doang ya. Yes, betul. Dan juga nampaknya ngomong-ngomong senggol-senggolan, ada senggol-senggolan juga. Pasti dong. Masih di area bagian Pochinki. Kali ini masih dengan tim yang sama, masih dengan player yang sama juga dan circle. Tidak ke Ruiz dan juga ke Veripir. Tadi gue pilih Yasnaya kan ya? Bukan tadi gue bilang Yasnaya, Win. Enggak jauh ya, jauh. Tadi gue bilang Yasnaya gitu. Wah, berarti nggak konsisten nih. Wah, parah. Alhamdulillah konsisten lah ya. Alright, kita lihat tidak hanya Pochinki yang ramai, area school juga ramai. Ternyata ada pertemuan antara Eagle Esport versus RRQ. Ya, betul. Biasanya dari RRQ mereka stay di area bagian main building school, tapi kali ini mendekat ke arah bagian apartemen dari Eagle Esport. Tapi sebelum itu kita akan fokus di mana fight juga terjadi dari bagian Pochinki, The Xavier Lamborghini. Udah mulai mengetahui letak satu player dari arah tim Genesis Esports yang keluar loncat dari keluar dan terprediksi juga dengan Fedon yang merupakan Lamborghini dari AKN. Tapi masih beberapa tembakan yang miss nampaknya ke arah player tim Genesis Esports. Betul, dan lincah banget ada pergerakan dari pemain Genesis untuk menghindari tembakan dari arah Lamborghini. Bergerak kali ini bermain di bagian luar Broken Wall, tidak ada tembakan dari pemain Xavier yang lainnya. Dan akhirnya pecah di bagian lain dan kali ini Lamborghini juga berhasil mendapatkan satu anggota dari Genesis. Bahkan hampir mendapatkan yang kedua. Atau malah udah dapat dua, belum. Hanya mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari Genesis. Dan di arah lain tadi, RRQ menumbangkan satu anggota dari Eagle Esport. Bahkan Voldemort menjadi orang yang memulangkan anggota Eagle Karalowi. Dan itu dia, dua orang kenok lagi. Berarti RRQ hanya tinggal mencari satu pemain terakhir dari Eagle Esport. Dan Dak pun tumbang. Dua tumbang dari The Xavier menghadapi Genesis. Yes, betul. Ngepick sedikit nggak bisa karena ditahan banget pergerakannya oleh tim Genesis Sport. Dan Frankie akan berusaha untuk memberikan backupnya dari arah bagian belakang. Melintas dari bagian compound ke compound. Akan coba dicari lagi jalan yang lebih luas untuk bisa menjangkau posisi dari arah Lamborghini. Dan juga dari With 17. Juga sedang nge-revive rekan satu timnya dari arah seorang Trasmi. Tapi ini dia dari With 17 tidak akan membiarkan upaya revive dari The Xavier. Bahkan bisa terjadi dan dimenangkan oleh seorang WT17. Betul sekali. Mendapatkan dua punggawa dari The Xavier. Kali ini tinggal mencari satu laba-laba terakhir yaitu Rebis yang ada di bagian lantai 2 sebuah rumah orang kaya. Yes, betul. Akan coba dicari. Rumah 2 lantai biasa ternyata, bukan rumah orang kaya. Orang biasa. Rumah orang kaya tuh yang gede. Oh, gede. Gitu. Kalau yang lainnya yang rumah biasa. Rumah gedongan. Waduh, rumah gedongan gak tuh. Dan ini kayaknya RRQ cuek bebek aja. Gak peduli dengan para jin yang bleeding out, gak peduli dengan informasi yang diberikan oleh para jin. Langsung gerbek sahur kayaknya buat mendobrak orang terakhir dari Eagle Esport. Kali ini Porch dan granatnya lumayan. Splash damage masuk. Kali ini Porch menahan dengan menggunakan Molotov. Apakah berhasil? Dilemparkan langsung ke bagian tangga dan dia akan bermain tipis di setengah lantai 3. Setengah lantai 3. Gitu. Dan juga sekarang lihat dari RRQ benar-benar memiliki keuntungan yang sangat besar atas kemenangannya dari arah tim Eagle Esport dan akan coba diburu dan padahal betul dan padahal Eagle tadi baru WWCD. Betul. Sekarang udah hampir aja pengen ditusurin oleh tim RRQ. Tapi ada yang unik nih dari RRQ. Mereka tidak memainkan RPK, mereka memainkan Chuckless untuk di game kali ini. Dan Chuckless yang akan mendobrak pertahanan dari seorang Porch yang ada di bagian paling atas, lantai paling atas yang ada di apartemen ini. Tapi kayaknya Porch pun gak buru-buru banget gitu. Dan ada 2 gas yang ditaruh oleh Porch untuk memberikan bait ke arah tim RRQ. Tapi ini stepnya udah pasti ramai banget karena 4 player dari RRQ. Tapi trap grenade dari arah seorang Porch berusaha untuk membait posisi dari arah tim RRQ. Tapi splash damage-nya belum bisa menggunakan dan bolting yang digagalkan oleh tim RRQ dan vibe-nya dimenangkan oleh RRQ atas kemenangannya 4-0 player antara tim Eagle Esport. Betul, Eagle Esport secara utuh dipulangin ke lobby dan untungnya RRQ nggak kehilangan korban jiwa sama sekali ya. Masih utuh 4 anggota dari RRQ, 4 poin pertama dari RRQ berarti sekarang total poin mereka ada di 34 poin sesuai dengan total skor yang ada di bagian kanan layar streaming kalian. Yes, betul. Dan juga lihat dari kejauhan, Pov juga terpantau posisinya dari arah tim Beta Sentinel bahkan tertumbangkan dan belum ada tanda-tanda akan coba langsung diupayakan revive dari arah tim Orange kali ini dan dari Beta Sentinel juga nampaknya belum mau terlalu terburu-buru untuk bisa langsung nge-push ke arah bagian Orange. Tapi pergerakan sudah mulai dibangun nampaknya dari arah player tim Orange kali ini. Betul, Beta masih berusaha untuk melakukan revive. Oh bukan Beta tapi dari Orange yang sudah selesai melakukan revive. Kali ini mereka bakal bergerak kembali untuk mendapatkan tempat yang lebih aman. Berbeda halnya dengan Forever yang tidak mendapatkan gangguan sama sekali. 2 pemain mereka cukup asyik
melakukan looting di arah rumah banjir. Yes, betul. Gantian karena kali ini dari Bonafide tidak bermain, jadi area Rozak juga masih cukup aman untuk bisa dipegang kembali kontrolnya oleh tim For Rivals. Dan kali ini kita bergeser ke arah bagian Milta yang sudah diisi oleh tim Varang, kali ini Insider dan juga dari arah seorang Kabo masih berusaha untuk membagi area masing-masing agar bisa memaksimalkan looting yang mereka miliki kali ini, karena benar-benar gak ada gangguan sama sekali. ATS pun masih nyaman di area scrappingan mereka kali ini. Betul, belum ada fight lagi yang terjadi, namun sudah ada dua tim yang dipulangkan ke arah lobby, ada The Xavier dan juga ada Eagle Esports yang sudah rata untuk di 5 menit awal tadi. Ada Auto Tusun yang akhirnya kita lihat kemarin mereka juga bermain dengan cukup bagus dengan WWCD yang mereka dapatkan di Erangel untuk 8 total elimination yang mereka kumpulkan di Erangel ketika mereka WWCD. Ya, dan juga pergerakan mereka juga cukup cepat dari arah bagian Zarki dan juga terpantau tadi udah mulai melintas di area bagian atas Yasnaya. Dan kali ini kita bergeser kembali ke arah bagian rumah banjir, masih diisi oleh Rival tanpa ada gangguan sama sekali. Dan nampaknya dari arah EP juga masih menjaga angle-nya masing-masing. Ini masih fokus untuk looting aja untuk di early-nya buat Rival. Ini bakal ditembak dari belakang. Auto Tusun masih bisa menyelamatkan diri mereka ketika mereka berpapasan dengan M42 di tengah rotasi mereka di arah atas dari bagian Yasnaya-nya. Belum ada yang terkena knockdown tapi masih diupayakan untuk mendapatkan korban berikutnya. Range masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah pemain-pemain dari Auto Tusun. Yes, dan Hugh juga langsung memutarbalikan baginya untuk bisa mengambil lagi area melintas di arah bagian pesisir dari tebing yang ada kali ini. Dan untuk itu dari Claire, ada kecelakaan tunggal yang terjadi dan akan dibiarkan begitu saja mengingat area mereka juga masih cukup nyaman untuk bisa dirotasi dari 4 player tim M42 kali ini. Dan terpantau dari Buah Gaming juga masih cukup santai. Erangel ini sekarang jadi pasif ya? Iya, mungkin karena ini adalah Erangel yang keberapa sih? 1, 2, 3, 4. Erangel yang keempat. Berarti semua tim sudah mulai bisa memetakan strategi dari tim-tim lain seperti apa juga, checkpoint yang menurut mereka aman seperti apa juga, dan mungkin gerakan-gerakan YOLO baru ada di circle 4 ke 5 atau 5 ke 6. Ya, Karena kan udah mulai kecil tuh. Dan gue yakin kayak area amannya nggak terlalu banyak lagi. Kalau sekarang kan tadi circle ke arah atas ya Win ya. Kanan atas ke arah Stalber, Yasnaya ada di center circle yang pertama. Kali ini Betul, ada beberapa tim yang sudah mulai dempet, yang ada di Yasnaya 2 tim sudah mulai dempet, terus dari arah atas farm juga ada 2 tim yang dempet, mungkin bakal jadi 3 karena ada tim lain yang datang dari bagian selatan. Esports di bagian timur, mereka enak banget, ada di sekitar prison, gak ada gangguan sama sekali, belum terpantau ada pergerakan dari tim-tim lain di sekitar mereka kalau kita lihat dari arah minimapnya. Dan Gatsy nih yang tadi juga bermain dengan begitu bagus, memberikan beberapa open fire-nya, namun sayang, beribu sayang ya, masih belum ada poin yang mereka dapatkan di 9 menit pertama ini. ya, sedih banget. Banyak highlight sudah didapatkan oleh tim non-e-sport, terutama dari Goxis, mereka tangkap pasta, cuman momentumnya masih belum bisa dimaksimalkan kembali. Dan kali ini dari arah Orange masih berusaha untuk bermain dari bagian compound mereka seperti biasa. Mereka akan bermain cukup hati-hati dan nggak ada gangguan sama sekali dari tim-tim lain melintas di area mereka saat ini. Yap, dari Erangel terpantau dengan cukup jelas, walaupun di early game tadi disuguhkan dengan fight yang begitu seru di arah Pasifki, terus tadi di arah school antara RRQ dan juga Eagle Esport. Tapi sekarang menit 10 malah jadi pasif banget gitu. Early to mid game dibuka dengan satu hal yang rame, tapi habis itu mid to late game kali ini agak sedikit sepi untuk di mid game awal-awalnya. Bahkan dari Yangon, akhirnya menerima tembakan dari arah belakang dan langsung bertutup angle shoot untuk memposisikan dirinya supaya lebih aman lagi. Yes, dan tembakan tersebut berasal dari arah tim Advance yang mereka nge-split 2-2 dan sekarang juga sudah mulai melintas kembali. Udah mulai ada rotasi bangun juga dari arah tim Advance dan dari arah Yangon Galacticos kembali mencoba untuk memperkokoh area mereka saat ini. Tapi Star-Lord nampaknya lihat ada bom-bom dilakukan oleh tim Advance kali ini, coba melintas, coba di knockdown oleh seorang Lil KP tapi masih belum bisa mendapatkan knockdownnya karena tim Advance. Yeay, itu sebuah pergerakan yang menurut gua agak sedikit YOLO gitu, nge-bite dan untungnya nggak ada yang ter-take down satu anggota mereka yang menuju ke arah lekungan milik Yangon Galacticos. Bergerak kembali, nge-regroup bersama dengan Honda menuju ke bagian rumah pinggir jalan tentunya. Dan ya, belum ada commit fight antara kedua tim ini, hanya bermain di arah medium range-nya aja, belum sampai ke arah close combat. Iya, betul banget. Dan juga nampaknya dari arah
arah seorang Blackheim juga masih cukup santai. Tadi hanya memberikan beberapa tembakan trigger aja ke tim-tim lain dan kita bergeser karena bagian Yasnaya yang udah mulai padat juga. Udah 3 tim berarti ya di 3 Yasnaya tim ya. udah touchdown masuk ke arah bagian Yasnaya, ada Geek Fam Malaysia, ada APG dan juga satu tim lainnya dari F42. Betul, ada 3 tim yang sudah menghuni daerah-daerah Yasnaya. Ini harga tanah Yasnaya bakal naik banget gitu. Tapi bakal bergantung dengan update circle yang ketiga. Karena biasanya circle 3 ke circle-circle akhir lah yang nantinya bakal menjadi penentuan untuk last circle-nya ke arah mana. Terus bisa memprediksi kira-kira tempat yang aman untuk di 2 circle berikutnya di bagian mana. Ya betul, dan juga dari arah Geek juga mereka memainkan area apartemen yang berbeda. Dari arah QB jelas pandangannya mengarah ke arah bagian APG, dan sementara dari arah Miracles menjaga ke arah bagian belakang. Sementara itu dari M42 belum terpantau jaraknya saat ini dengan arah APG dan juga Geek Fam dengan cukup dekat, masih terpantau cukup jauh jaraknya, tapi Buah berhasil bisa mendapatkan headshotnya ke arah tim dan e-sport dari arah seorang Parzival. Betul, gak ada backup dari pemain-pemain dan e-sport yang lainnya. Ini harusnya bisa dikonfirm menjadi sebuah elimination, tapi Bir benar-benar bergerak dengan berhati-hati, tidak ingin melakukan sebuah pick yang membuat dirinya bisa terknockdown dan zona sedikit menuju ke arah ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Ya betul, dan lihat rotasi dari arah bagian tim Genesis lewat Bukit Kentang itu masih cukup aman juga karena bagian bibirnya nggak ada tim-tim yang mengkontrol di arah bagian luarnya. Sementara itu dari arah Rivals juga nggak banyak perpindahan yang mereka lakukan dari arah bagian Rozok, bisa masuk langsung ke arah bagian bibir circle, kali ini di area bagian landang gandum yang tidak ditaburi coklat. Coklat. Ladang. Landang. Bukan landang. Coklat bukan. Ladang, coklat. Lu bilang landang. Iya. Landang tangan papan. Coklat. Sandang. Oh sandang. Landang tuh tempat nyimpen hewan. Kandang. Kandang tuh kalau ada orang genit, curi-curi kandang. Pandang. Curi-curi pandang. Pandang itu bukannya suatu kota di Indonesia. Padang. Padang. Padang itu makanan yang enak banget. Rendang. Udah mulai jauh. Oke, udah mulai jauh. Udah mulai jauh, yang dekat adalah Geek Fam dan juga tim mana tadi? Kayaknya mereka bakal bertemu dengan Nine Esports. Yes. Satu pemain sudah berhasil mereka amankan kali ini, tapi ada trade talk yang terjadi. Namun Geek Fam terlebih dahulu yang mendapatkan sebuah confirm elimination. Yes, adanya retake area dari arah Geek Fam Malaysia dan kali ini dari arah Miracle masih berusaha untuk mendapatkan seorang Gotzi. Ada yang lempar granat masuk ke arah bagian smoke-nya, berusaha untuk mendapatkan ataupun mencengkam posisi dari arah seorang Gotzi. Granat yang kedua kalinya splash damage-nya belum mampu menemukan, tapi nampaknya Miracle ternyata knockdown dari arah angle tim Beta Sentinel. Betul, ada 3-way showdown antara Nine Esports, Beta dan juga Geek Fam. Kali ini di mana posisi mereka tidak terlalu jauh dan berpindah menuju ke arah M42. Berusaha keluar dari bagian Yasnaya, mendapatkan sebuah area sniper tower dan berusaha memarkirkan mobil supaya masih bisa digunakan untuk circle update yang keempat. Dan Dragon langsung berjumpa dengan B2, tapi berpindah ke arah lain di mana Geek Fam masih komit untuk mencari keberadaan dari tim Beta. Yes, betul, dan Snap juga sudah mulai memainkan beberapa pelurunya ke bagian depan, berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown tambahan, tapi Gotzi masih bisa survive dari granat dilontarkan bertubi-tubi tadi dari arah seorang Miracle yang sekarang juga dibelakangkan ke bagian lobby, dan nampaknya MM dari Beta Sentinel juga sudah terpantau dari arah angle tim Geek Fam Malaysia. Yap, sementara M42 masih berada di posisi yang sama, menerima beberapa tembakan karena APG sepertinya menginginkan tempat di mana M42 berada saat ini. Oke, dipindahin lagi. Ini motornya berbahaya. Kalau misalkan dia tiba-tiba mau naik mobil, tapi drive-nya malah ke arah motor, agak sedikit repot ya. Untuk akhirnya mereka bergerak menuju ke checkpoint yang berikutnya. Tinggal dilihat nih, update circle yang keempat. Survei membuktikan masih jauh ternyata. Bentar, ini beda orang, beda blue zone. Oh, udah pindah. Dan keluar dari arah museum. Ini mau nggak mau Farang dipaksa keluar dari setup mereka saat ini. Yes, betul, mau nggak mau mereka berotasi kembali, tapi untungnya masih ada beberapa vehicle yang mereka amankan, tapi nampaknya Kabo juga masih berusaha untuk mengamankan area mereka saat ini, membagi visionnya dengan rekan satu timnya dari arah seorang Requiem, dan nampaknya dari arah Kabo sudah mulai mengambil inisiasi juga untuk berotasi dengan vehicle-nya saat ini. Yap, sementara Snipes yang masih mencari keberadaan dari tim Beta, dan kayaknya tim Beta bakal mendapatkan sebuah tamu yang tidak diundang karena Buah mereka berbicara mereka. Bahkan kali ini ternyata dari Geek Fam berhasil mengetahui setup dari tim Buah, malah Buah yang menjadi
target dari dua tim yang berbeda. Mereka masuk di tengah-tengah Geek dan juga masuk di antara Beta. Ini bakal membuat pemain mereka hilang satu persatu. Tidak ada orang mobil pun jadi untuk ditembak oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Yes, betul. Granat? Oh, Molotov. Molotov diletarkan hampir menembus, tapi Snipes yang berhasil bisa meledakkan vehicle yang membuat Global juga harus ter-take down dari arah tim Buah Gaming. Dan kali ini dua player tersisa dari arah tim Buah Gaming dan dari Geek akan semakin memperkuat lagi area mereka. Tapi lihat juga dari bagian luar lainnya, Vibe juga sudah mulai chaos karena ini circle udah semakin sempit, tapi 14 tim masih tersisa. Betul, masih ada 14 tim yang tersisa untuk di circle yang keempat. Kali ini QB terkena splash damage, tapi dia masih bisa bergerak dengan begitu leluasa. Sementara Snipes ingin memanfaatkan momentum ini untuk melakukan looting tambahan supaya masih ada utility dan juga armor yang lebih bagus daripada yang dia punya saat ini. Berbeda halnya dengan South yang berusaha untuk bergerak ke tempat yang lebih aman lagi, dan Pop dari tim Orange juga berhasil memotong rotasi dari Angkor. APG pun rata, mereka pulang ke lobby. 13 tim tersisa kali ini. Yes, betul banget. Dan juga bahkan lihat pergerakan dari arah Buah Gaming DOB. Granat dari arah Geekfam Malaysia. Snipe berhasil bisa mendapatkan dua player terakhir dari arah Buah Gaming yang dibelakang Gila. langsung ke arah bagian lobby. Buy one get one ya, Wow. buah rata sama buah. Tapi tadi buah hejo dari granatnya Snipes. Lumayan, nambah poin lagi buat Geek Fam, dan posisi ini malah memberikan waktu untuk Beta pindah ke tempat yang lebih enak. Ya betul, masih punya spare waktu lebih lagi untuk mereka bisa memantapkan lagi posisi mereka kali ini. Dan nampaknya lihat juga dari arah MM akan coba nge-hold posisinya mereka kali ini di arah bagian luar yang cukup open. Ada beberapa kelengkungan ataupun perbukitan yang bisa dimainkan areanya oleh tim Beta Sentinel. Tapi dari M42 View berhasil bisa mendapatkan Pop yang tadi baru nge-clutch ke arah dua player nabrak ke arah bagian compound dirinya. Ya, sudah mulai ada pergerakan yang agak barbar juga ternyata, dan Orange terpantau oleh Beta kali ini, namun belum ada tembakan dari Beta. Ada MM tadi yang masih cukup tenang untuk bersabar. Karena benar di lock banget angle-nya, dan nampaknya dari arah Yangon Galacticus juga mereka masih cukup nyaman. Mereka punya area, mereka punya compound yang bisa mereka mainkan. Tapi dari Apple M42, M24-nya headshot tadi karena salah satu player. Ngomong apa sih? Ada tim M42, M24. Ada tim M42 sama ada senjata M24. Oke. Kebalik. Untung nama mereka huruf biasa gitu, Iya. bukan angka. Kalau nama mereka angka juga makin repot tuh ya. Kita lihat salah satu pemain dari M42 yaitu 32 yang menggunakan M24 gitu. Mampus tuh. Alright, ini dia dari Dragon yang ada di sebuah jerami. Mereka juga butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Ada Geek Fam yang bisa melihat ke arah mereka, apalagi ada tim Orange di sebelah kiri mereka. Harus melewati dua tim dan juga satu tim di bagian depan. Tapi di depannya udah clear karena N Esport atau Nine Esport sudah rata, sudah selesai. Mereka kembali ke arah lobby. Ya betul, dan bahkan dari Geek juga semakin jaya lagi dengan posisi yang mereka punya kali ini. Orange pun akan coba di-cut rotasinya oleh tim Geekfam Malaysia. Sniper dan bahkan langsung menyambut dengan hangat dua player dari arah Orange. Take down di belakang langsung dari lobby oleh seorang Snipes kali ini yang menambah pundi-pundi poin elimination untuk tim Geekfam Malaysia. Betul sekali, sementara QB yang sudah mendapatkan 3 elimination menyumbang cukup banyak elimination untuk tim Geek Fam. Berbeda halnya dengan tim Auto Tusun. Dengan close combat yang berhasil mereka menangkan membuat mereka bisa bernapas lebih lega kali ini. Tapi ternyata dari M42 juga berhasil menumbangkan satu persatu pemain dari Auto Tusun, malah membuat Auto Tusun kocar-kacir. Bahkan mereka sudah rata. Mereka pulang ke arah lobby, gua kira mereka bakal bertahan, tapi ternyata mereka dipulangkan ke arah lobby oleh pemain dari M42. Ya, itu insider juga sudah tertangkap dari arah ankle seorang pemburu yang benar mencari huntingannya ke bagian bawah, dan nampaknya dari arah tim ATS juga tadi nggak bisa bertahan sama sekali. Dan dari Rivals Apple tadi yang menggunakan F24-nya mendapatkan headshot ke bagian depan, tapi Geekfam Malaysia Snipes lagi dan lagi bermain dengan sangat epic, bahkan granat dari arah M42 belum mampu menumbangkan posisi seorang Snipes. Padahal tadi udah tepat banget arahnya, tapi sayang masih tercover dengan adanya sebuah truk mungkin atau sebuah vehicle yang udah meledak yang bisa menutup damage dari seorang Dragon dengan granat yang dilemparkan ke arah pemain-pemain dari Geekfam. Dan Reed kali ini for Rivals bertahan dengan 4 pemain mereka, lemparan granat ke arah depan. Apakah bakal connect? Kali ini mereka bakal mengincar ke arah Genesis kah itu? Iya, Genesis dari Genesis Sport akan coba diincar posisinya oleh tim For Rivals. Reed entah berapa granat
yang dilontarkan ke arah bagian depan dan nampaknya masih belum bisa menghancurkan posisi dari arah tim Genesis Esports dengan smoke yang di pop out untuk bisa membutakan vision dari arah angle tim For Rivals. Ya, ini ngotot banget kayaknya kalau kita lihat pergerakan yang dibangun oleh For Rivals karena mereka bakal menjaga di bagian pinggir circle-nya supaya mereka bisa bertahan dengan lebih bagus dan juga mendapatkan body-body point dari arah tim Genesis. Dua player aktif dari Genesis dan ada Through the Smoke dari Rip namun masih belum ada yang connect. Bahkan dari arah lain ternyata pemburu berhasil menjatuhkan satu anggota dari Genesis, malah hanya menyisakan last man standing mereka. Ada Through the Smoke yang diupayakan untuk mencari pemain terakhir dari Genesis. Yes, adanya trading shot tadi dari arah tim For Rivals memburu masih berusaha untuk mendapatkan last man standing, tapi ternyata masih ada batu Iya. yang bisa menangkal peluru panas dari arah dua punggawa tim For Rivals. Ngeselin juga ya. Gue kira tadi gak ada batu loh, tapi ternyata pas smoke-nya hilang ada Hilang. batu yang nutup angle dari For Rivals. Yes, betul. Ada satu player dari arah tim di bagian luar dari tim M42 yang coba ditargetkan oleh tim For Rivals. Kali ini Apple lagi-lagi menggunakan M24 yang berusaha untuk mendapatkan headshotnya ke arah bagian luar dan mereka benar-benar mengkontrol area mereka dengan sangat baik. Bahkan Beta pun gak ingin ketinggalan untuk bisa diperangi, bahkan Reed knockdown ke arah tim Beta Sentinel. Ya, tapi yang belum gue lihat adalah tembakan dari tim RRQ. Mereka bermain dengan begitu sabar. Tempo mereka cukup lambat dan mereka tahu momentum. Kapan Betul. mereka harus nembak, kapan mereka harus bertahan dulu. Karena tim yang bagus adalah tim yang bisa mengadaptasi game-game yang sedang mereka hadapin. Seperti Demroot yang memberikan tembakan ke arah M42. Satu sudah mulai tumbang dan mencari korban berikutnya. Tapi sepertinya Demroot gak bergerak terlalu yolo karena mereka bergerak layaknya sebuah unit. Kickfam begitu tertib dalam memberikan pick off-nya menuju ke arah tim M42 di sekitar mereka. Bermain di bagian smoke, ada satu orang di bagian bagi dan terus spot oleh QB. QB punya kontrol dan mata yang begitu bagus. Yes. M42 pun sepertinya rata. Mereka dipulangkan ke lobby membuat Kickfam mendapatkan 11 elimination. Wow, dan 5 yang disumbangkan oleh QB dengan mata yang begitu tajam. Bahkan dari Yangon Galacticos juga akan membagi splitnya satu-satu posisinya untuk bisa mendapatkan targetnya karena tim For Rivals. Apple pun akan coba bergerak lagi menggunakan vehicle yang masuk ke bagian belakang dan split dua-dua dilakukan, bahkan pemburu Reddownnya belum mampu menemukan player dari arah tim Yangon Galacticos, malah dirinya yang tertag low HP dari arah angle tim Yangon Galacticos. Betul, YG punya hiding spot yang menurut gue bagus, apalagi mereka juga punya fortingan. Sementara kalau kita lihat dan kita perhatikan dari arah elimination game, kita belum melihat pertarungan RRQ dengan tim lain dan Beta malah tumbang satu persatu. Yangon punya angle karena dua tim yang berbeda, mereka bisa menembak ke arah Kickfam dan juga bisa menembak ke arah satu tim yang barusan aja dipulangkan ke arah lobby. Beta pun rata dan ini dia For Rivals berupaya untuk menabrak kompol dari RRQ yang ada di bagian center dari circle-nya dan berhasil ditumbangkan satu persatu. Kali ini bakal maju ke bagian dari rumah dan rata sudah. RRQ berhasil survive dengan compound yang mereka tempatin dari tadi. Yes, betul, dan juga top 3 untuk tim Indonesia kali ini yang menyisakan Yangon Galacticos, RRQ dan juga Geekfam Malaysia, di mana mereka kita bisa juga keunggulan untuk segi player itu dimiliki oleh tim Yangon Galacticos dan sudah mulai spreading out ke kanan dan juga ke kiri. Berusaha untuk ngelak angle-nya dan ini mengelak posisi RRQ yang terjepit dari dua area yang berbeda antara antara Geekfam dan juga Yangon. Tapi enak loh buat RRQ, mereka punya compound. The one and only compound yang ada di bagian circle ini masih dipegang oleh RRQ. Bahkan untuk circle berikutnya masih support juga bergeraknya RRQ. Tapi Geekfam kayaknya bakal YOLO. Mereka bakal tabrak karena compound milik RRQ dan Yangon yang bakal lebih bersabar untuk menunggu pertarungan antara Geekfam dan juga tim RRQ. Smoke sudah cukup tebal dibuat oleh beberapa tim. Ada beberapa yang terpop out di sekitar tim RRQ. Dua smoke yang ada di sekitar RRQ membuat mereka begitu tangguh untuk mempertahankan area compound milik mereka. Ya betul, dan nampaknya lihat tadi dari arah seorang QB dan juga Snipe sudah mulai membuka formasinya untuk bisa membuka jalan dari arah Geekfam Malaysia. Smoke pun juga sudah mulai di pop out untuk bisa membutakan vision dari arah bagian dalam compound dan nampaknya Yangon Galacticos Real KP berhasil bisa men-take down player dari RRQ, maka malah momentumnya yang didapatkan oleh tim Yangon dan juga tim Geekfam Malaysia. Betul, Geekfam langsung terabas menuju ke arah dua pemain RRQ yang bertahan dalam satu shake yang sama dan Snipe dengan granatnya, namun Yangon terlebih dahulu memulai ngecaklos menuju ke bagian lobby dan lemparan granat ke bagian dalam namun masih belum connect. Voldemort masih ada waktu untuk melakukan healing. Dua pemain RRQ harus fokus karena dua tim mengincar tempat milik RRQ saat ini. Yes, betul, dan granat juga akan jadi kokang dan dipantulkan masuk ke bagian compound dan knockdown kembali ke arah tim RRQ. Justru yang men-take down tim Yangon Galacticos, tapi yang mendapatkan keunggulannya itu dari arah tim Geekfam Malaysia langsung sergap masuk ke bagian compound dan last man standing RRQ pun didapatkan yang terakhir oleh tim Geekfam Malaysia dan Tapi nice try untuk tim RRQ Rio. Betul, nice try untuk RRQ. Mereka berhasil bangkit dari peringkat ke-13 atau ke-12 tadi. Saat ini mereka ada di peringkat ke-8 dengan 49 total poin yang mereka kumpulkan
untuk di game kali ini. Akumulasi dari hari pertama kemarin dan ini dia battle antara dua tim yang tersisa, Yangon versus Geekfam. Yes, betul. Sementara dari area bagian compound itu udah dikuasain oleh tim Geekfam Malaysia, sedangkan area opennya itu akan coba dijaga oleh tim Yangon Galacticos. Real KP juga akan coba mengkosong satu buah granat, akan coba diprediksikan Demrut nampaknya yang ditargetkan oleh tim Yangon Galacticos, dan splash damage-nya belum mampu menumbangkan player dari area Geekfam Malaysia. Betul, ini Yangon nggak perlu bergerak sih ya. Mereka punya daerah yang menurut mereka tuh aman banget, lower ground, ada high ground tipis juga yang bisa mereka mainkan. Ini bisa bertemu angle shoot dari area Geekfam. Sementara Geekfam hanya terpaku dengan rumah yang mereka tempatin sekarang. Walaupun mereka berhasil mengusir mundur RRQ, tapi dengan kondisi kayak gini menurut gua agak sedikit sulit tergantung dari circle yang berikutnya lagi. Dan circle-nya ternyata berjuga bagian center. Gak ada yang diuntungkan dari circle saat ini, tapi dari Yangon mereka punya momentum untuk mengontrol circle ini lebih baik daripada Geekfam. Ya, betul banget, dan bahkan lihat dari Loki juga sedang mencari celahnya untuk bisa menumbangkan player dari area Geekfam Malaysia yang saat ini sedang jaya dengan compound yang mereka miliki. Dan kita bisa lihat juga ada beberapa peringkat dari arah seorang QB yang berusaha untuk mendapatkan posisi pasti dari arah tim Yangon Galacticos. Tapi gak ada yang connect, sama sekali untuk tembakan atau free fire yang diberikan oleh pemain Geekfam. Masih mencari keberadaan pemain-pemain Yangon kali ini, dan ada harimau loh. Ada pemain Yangon yang pakai loreng-loreng. Loreng-loreng. Loreng. Jadi kalau kita lihat pemainnya Yangon yang pakai kostum loreng-loreng, kayaknya masih berkamuflase seperti kostum loreng-lorengnya ini dia. Dengan proningnya dan Tamnya mendapatkan satu snipes pun tumbang. Ada Kim yang bisa membantu kondisi dari seorang snipes, tapi Demrut bergerak pelan mendekat berbicara Geekfam, tapi sudah mulai terspot oleh seorang Real KP. Satu angle tipis membuat snipes knock untuk yang kedua kalinya QB. The last man standing, headshot ke arah kepala dari QB. Sebuah momentum yang gak akan dilepaskan oleh Yangon, dan winner chicken dinner untuk Yangon di game keempat hari ini. Ya, betul. WWCD yang pertama kalinya untuk tim Yangon Galacticos dari tim Myanmar yang bersukses banget, dan Yangon akhirnya sudah mulai bangkit dengan step up gameplay mereka